Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini kita akan menyaksikan diskusi yang mana Kiai Haji Marzuki Mutamar melantik PWI nih teman-teman. Dan kebetulan Kiai Haji Marzuki Mutamar ini mendukung tesis yang dibawakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana menurut tanggapan dari para tokoh-tokoh NU terhadap Kiai Haji Marzuki Mutamar? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sengitnya pertandingan bola antara Indonesia dan Australia, kita mencoba untuk berdiskusi atau podcast tentang sosok Kiai Marzuki Mutamar yang turun gunung melakukan baiat terhadap persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia, ya, Laskar Sabilillah di Malang. Judulnya ini agak sedikit kita sedikit nyerempet. Apakah Kiai Marzuki Mutamar cocok sebagai ketua PBNU? Narsum kali ini adalah kami tampilkan Kiai Mubarok Tri, Ketua PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia LSI Jawa Tengah dan juga Wakil Ketua PWI Pusat. Apa kabarnya Kiai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Dan Ketua PCNU Wakil Wonogiri, Ketua PWNU Jawa Tengah. PWNU Jawa Tengah. Ini luar biasa ini. Maju tak gentar membela yang benar. Kemudian Kiai Haji Ubadillah Ahmad Tamam Munji, dosen filsafat Islam UIN Wali Songo. Apa kabarnya Kiai? Alhamdulillah masuk Kiai Mubarak, Kiai Ribut. Iya. Makin padat aja nih Kiai Ubed ini jadwal ceramahnya. Dan Dr. Ribut Nur Huda, alumni Sudan University, ahli hadis. Ya. Apa kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah Pak Yusuf, Kiai Munji, ya. Ketemu lagi. Ya, baik, ini adalah tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh intelektual muda NU dan aktivis NU yang saya tidak meragukan lagi terangan dan ke-NU-annya. Saya langsung ke Kiai Mubarok Tri sebagai Ketua PWI LSI Jateng dan juga Wakil Ketua PWI Pusat. Kiai Mubarok, Anda kemarin di pelantikan atau baiat di Malang yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mutamar. Apa khusus Kiai Marzuki Mutamar dan kenapa Kiai Marzuki Mutamar ini kok mau menghadiri dan sekaligus membaiat para anggota Laskar Sabilillah? Silakan Kiai. Saya kemarin, mohon maaf untuk di Malang saya nggak hadir karena bersamaan dengan kegiatan di Brebes, sehingga saya ada di Brebes. Jadi waktu di Malang kami nggak mengikuti. Yang mengikuti adalah Wakil Ketua Umum beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, saya kaget Kiai Marzuki Mutamar sampai terjun atau turun gunung. Apa ada kabar kenapa Kiai Marzuki Mutamar sampai mau melakukan baiat terhadap Laskar Sabilillah? Saya kira itu adalah suatu panggilan ya, karena kondisi saat ini kan sudah sangat kelewat batas di mana bahwa para oknum habaib ini kan sudah berani terang-terangan membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Jatman dan membelokkan sejarah bangsa. Ini tentunya harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk mungkin di dalamnya adalah Mustakmar ya, merasa terpanggil untuk meluruskan sejarah, untuk meluruskan sejarah NU, sejarah Jatman maupun sejarah bangsa, juga sekaligus untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini ancaman buat negara, bukan hanya NU saja, tapi negara juga mendapatkan ancaman dengan adanya terang-terangan dari kelompok habaib yang membelokkan sejarah tersebut. Ya, saya pengen sedikit saja visi dan misi PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah itu apa sih? Visi misinya? Meneruskan perjuangan Wali Songo, dan juga menyebarkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah.
Ya, sementara ini Anda sendiri kan katakan Laskar Sabilillah ini kenapa bikin Laskar? Padahal kan juga NU juga tuh banyak gitu kan ya, kegiatan-kegiatan atau instrumen-instrumen apa departemen-departemen di NU. Kenapa membuat Laskar sendiri? Laskar kan bagian daripada Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI. Lembaganya PWI itu ada Laskar. Jadi pasukannya Perjuangan Wali Songo itu ada lembaga-lembaga, salah satu di antaranya lembaga adalah Laskar yang tugasnya adalah menjaga para ulama, menjaga para kiai di dalam berdakwah, juga menjaga situs-situs sejarah yang ada di Nusantara. Begitu, Mas Yusuf. Dalam gerakannya apakah tidak berbenturan dengan Banser, kemudian Pagar Nusa atau dengan kegiatan NU lainnya? Enggak ada benturan karena kita sama-sama kader Nahdlatul Ulama. Di Laskar Sabilillah juga anggotanya dari teman-teman, ada yang mantan ketua Ansor, ada yang mantan anggota Banser, ada mantan Satkorion Banser, dan semuanya adalah kader-kader NU, sehingga mereka dalam berkomunikasi itu banyak sekali kemudahan-kemudahan karena memang mereka adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Jadi bukan kader di luar NU ya, tapi rata-rata semuanya adalah kader NU, sehingga tidak mengalami kesulitan ketika melakukan koordinasi-koordinasi di lapangan, termasuk dalam pengamanan kiai. Bahkan juga ada suatu kebersamaan, misalnya di daerah-daerah Pantura, di daerah Brebes, di daerah Wonosobo, itu bersatu dengan Banser Pagar Nusa dalam mengamankan kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian kiai yang dimana di dalamnya adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ya, sejauh ini di Jawa Tengah sendiri yang Anda tangani sampai sejauh mana ini? Apakah setiap daerah itu sudah terbentuk PWI dan Laskarnya? Alhamdulillah sudah 95%. Ada beberapa daerah yang belum terbentuk. Yang belum terbentuk ada di daerah Rembang, daerah Grobogan sudah, daerah Melora. Semuanya tinggal 2 itu, dan lainnya sudah terbentuk walaupun belum dilantik, tapi semuanya sudah dibentuk. Dalam waktu dekat ini mereka akan mengadakan pelatihan dan deklarasi di kabupatennya masing-masing, dan jadwal sudah tersusun sebagaimana permintaan dari teman-teman di daerah. Dan rata-rata mereka juga banyak para kiai-kiai yang masuk, baik dari Mursyid Torekoh, para Rois Suriah MWC maupun Rois Suriah Ranting. Semua juga banyak yang masuk bergabung bersama PWI LS ini. Oke, baik. Untuk di daerah Tegal, kemudian Pekalongan, Batang itu sudah terbentuk juga? Daerah Batang sudah terbentuk. Pemalang kemarin beberapa minggu yang lalu, Pemalang dengan Batang dideklarasikan bersama-sama ya, walaupun sedikit ada ancaman, tetapi alhamdulillah juga bisa lancar karena dari mereka yang melakukan demo adalah orang anak-anak kecil, sehingga dari teman-teman tidak ada yang terpancing. Juga daerah Brebes sudah sampai tingkat kecamatan sudah terbentuk, Tegal Kota, Tegal Kabupaten sudah terbentuk, semuanya sudah terbentuk. Dan Pekalongan dalam waktu dekat ini akan kami lakukan deklarasi juga bersama dengan Kendal. Tadi malam ada 3 kabupaten, Kebumen, Purworejo, dan Magelang. Walaupun di tengah ancaman para muhibin dan mantan ex-FPI, tetapi alhamdulillah dengan adanya ancaman justru masyarakat semakin membludak, semakin banyak peminatnya untuk hadir bersama-sama mengikuti deklarasi tersebut. Tadi malam hampir 3.000-an jamaah yang hadir di Pondok Pesantren Al-Huda di Kebumen. Oke, apakah ngeri-ngeri sedap itu? Anda besok sebentar lagi di Pekalongan, itu kan basisnya di Habib Lutfi. Bagaimana? Ya, katanya mau mengadakan kegiatan di Pekalongan. Iya, Pekalongan besok dalam waktu dekat ini. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Oke. Pekalongan, dan nanti terakhirnya nanti setelah pelantikan juga akan ada, kemarin dari panitianya setelah pelantikan ada kegiatan yang lebih besar lagi, yaitu akan mengundang Roma Irama di Pekalongan. Wow, ini luar biasa. memang satu tantangan juga karena ini adalah di ibu kotanya Yaman ya, karena kan Pekalongan terkenal dengan ibu kota Yaman. Jangan begitu. Maksudnya di situ banyak ibu kota Yaman ya, tetap aja di Yaman ya.
Oh, itu di Yaman istilahnya. ya. Mohon dicabut itu. Hanya pelesetan aja. Karena di situ ada. Baik, saya langsung ke Kiai Ubadillah. Kiai Ubadillah itu kalau saya dengarkan dari pemaparan Kiai Mubarak Tri itu luar biasa, hampir rata di bawah Ketua Pak Kiai Mubarak PWI di seluruh Jawa Tengah. Dan luar biasa kalau saya tadi mengatakan ada 3.000 dan lain sebagainya. Ini tumbuhnya sebuah kesadaran. Nah, mungkin Anda akan menyoroti itu, kemudian nanti disoroti kenapa ini pandangan Anda terhadap Kiai Marzuki Mustamar yang turun gunung untuk melakukan baiat terhadap PWI LSI. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Takdiman saya untuk Dr. Ibu dan Kiai Mubarak. Saya ingin menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu di Indonesia sudah menjadi peradaban, Mas. Karena sudah menjadi peradaban sehingga menjadi pandangan hidup warga Nahdien. Sehingga warga Nahdien ini kayak diikat dengan peradaban An-Nahdiyah ini yang kebetulan sangat kokoh dan sangat kuat, meskipun kelihatan berbeda, tapi nanti akhirnya akan bermuara menjadi satu. Dalam konteks peradaban ini, NU sebagai sebuah organisasi ini kan ibarat bangunan rumah yang di situ ada banyak penyerang untuk lebih mensyiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Mas. Dan sedangkan kawah condro di mukanya untuk menggembleng, menguatkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu adalah pesantren. Karenanya NU dan pesantren ini tidak bisa dilepaskan, Mas. Oleh karena itu saya sebagai pengasuh pesantren, meskipun nggak duduk di pengurus NU, saya itu masih merasa nyaman sebagai orang NU, Mas. Karena saya mengelola pesantren. Dan ada ikatan, baik yang jadi pengurus NU maupun yang jadi kiai pesantren itu kayak ada ikatan dalam satu peradaban hasanah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini punya roh, Mas. Punya roh, punya ikatan yang sangat kuat, yaitu pribumisasi Islam yang penggeraknya adalah Wali Songo. Jadi pribumisasi Islam inilah merupakan bentuk kearifan Wali Songo memadukan antara nilai-nilai keislaman dengan local wisdom yang diadap, disesuaikan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang digodok di pesantren NU untuk para santri dan dikembangkan di organisasi besar yang disebut Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, dalam sistem peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini semua saling terikat sebuah nilai, Mas. Karena sudah menjadi peradaban. Sehingga mereka yang duduk di pengurus NU pun tidak bisa menghentikan nilai-nilai peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang ada di pesantren. Sama saya sebagai pengasuh pesantren atau kiai-kiai yang lain dan pengurus-pengurus NU juga tidak bisa menghentikan semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sebagai sebuah peradaban di tingkat masyarakat pada umumnya. Nah, dengan fenomena ini dihadapkan kepada sistem Shahibul Haq wal Imamah. Shahibul Haq wal Imamah itu adalah komunitasnya Habib Rizik yang terakumulasi dalam FPI. Ini semua sudah mewarnai Robitoh, Mas. Jadi diakui atau tidak diakui, Robitoh itu ya FPI, ya Habib Rizik. Makanya yang paling tersinggung dalam diskursus kenasaban ini adalah para habaib di bawah kepemimpinan Habib Rizik. Termasuk yang menjawab gugatan nasab di tanggal 7, tanggal 8 kemarin di kantor Robitoh, itu juga orang-orangnya Habib Rizik. Nah, artinya apa? Warga NU mulai sadar bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah sedang berhadapan dengan sistem Shahibul Haq wal Imamah yang dibangun oleh para habaib di bawah komando Imam Besar Habib Rizik. Dan ini betul-betul warga NU sangat sadar. Karena kalau ada orang mengaku NU masih berpihak kepada habaib Ba'ali, sebenarnya sistem peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyahnya dipertanyakan. Oleh karena itu saya memaklumi jika Kiai Haji Mustamar, Marzuki Mustamar betul-betul terlibat
bahkan sampai membeat pasukan PWI LS. Dan ini sangat dipahami karena suasana Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini betul-betul membentuk sebagai dalam bentuk mindset atau cara berpikir seluruh warga Nahdliyin, tidak hanya Kiai Marzuki Mustamar. Sebagai bentuk bukti, Mas, banyak pengurus NU yang mengapresiasi riset Kiai Imad, tetapi saya ajak untuk podcast tidak berani. Tetapi ini merupakan bentuk kesadaran, meskipun belum semuanya mempublish, tapi ini bentuk kesadaran warga Nahdliyin bahwa kita semua berada dalam peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah ini sebenarnya sedang berhadapan dengan Habaib Ba'alwi yang betul-betul ingin menanamkan ajaran Shahibul Haq wal Imamah. Dan ini harus dipahami bersama. Apa yang saya sampaikan ini sekaligus bentuk penyadar pendidikan, edukasi kepada masyarakat bahwa sekarang kita ini dihadapkan kepada satu prinsip ideologi yang memang perlu didialogkan tanpa harus benci. Itu. Terima kasih, Mas. Oke, kita soroti Kiai Marzuki Mustamar. Saya dengar pidatonya luar biasa. Pidatonya menyebut Kiai Imad sebagai mujadid abad 15, ya kan, itu catatannya. Yang kedua, baiatnya itu baiat yang kental dengan ke-NU-an. Apakah menurut Anda, Kiai, ini bagaimana ini Kiai Ubed gimana nih? Menurut Kiai Ubed bagaimana, Kiai? Kiai Ubed, halo? Tinggal, Mas. Ya. Halo. Oke. Dua. Ya. Sudah, Mas. Ya, silakan Kiai Ubed. Jadi Anda sedikit menyorot menyebut Kiai Imad adalah mujadid abad 15, kemudian juga baiatnya yang saya merinding itu, baiatnya sebagai pasukan yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Ini bagaimana pandangan Anda? Sebenarnya Kiai Marzuki Mustamar ingin memastikan kepada warga Nahdliyin bahwa Kiai Imad itu adalah ulama yang harus dihormati. Di warga NU itu banyak ulama, juga banyak orang-orang yang mastur yang tidak menunjukkan sebagai dzurriyyah Nabi. Karena menunjukkan dzurriyyah Nabi itu adalah etika yang tidak bagus secara publik dan etika yang tidak bagus dalam konteks Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menegaskan Nabi Muhammad itu bukanlah bapak di antara laki-laki kalian semua, tetapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya tidak ada kiai-kiai warga NU yang meskipun punya silsilah kepada Nabi tidak pernah ada yang menunjukkan sebagai cucu Nabi, Mas. Karena itu etika yang sangat dijaga. Lah, Kiai Marzuki ingin menyadarkan kepada masyarakat publik bahwa Kiai Imad itu juga ulama. Sehingga jangan sampai ada orang mengaku warga NU yang jadi muhibbin atas nama ulama, gurunya si fulan cinta habaib, terus kemudian total ke habaib dan benci ulama. Kiai Marzuki hanya ingin meyakinkan kalau kita semua, kalau masih ada yang cinta habaib, tapi ketahuilah bahwa di lingkungan NU seperti Kiai Imad dan lain sebagainya itu adalah juga ulama yang perlu dihormati. Jadi dan di situ dikuatkan dengan pembeatan. Jadi Kiai Marzuki itu ingin meyakinkan pada masyarakat publik Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah sebagai sebuah peradaban menjunjung tinggi nilai-nilai keulamaan yang ada di lingkungan warga Nahdliyin. Jangan sampai warga Nahdliyin ini lepas punya ulama sendiri, dan bahkan Kiai Marzuki juga sering mengungkap di NU itu banyak dzurriyyah Nabi tapi nggak mau menampakkan. Karenanya jangan disepelekan kiai NU ini, harus kita jaga, harus kita hormati, dan kita berada dalam satu peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah tanpa terpengaruh Shahibul Haq wal Imamah yang dikembangkan oleh para habaib di lingkungan FPI dalam kepemimpinan Habib Rizik yang sangat mempengaruhi Robitoh dan sangat mempengaruhi seluruh habaib di Indonesia. Jujur saja, Mas. Jadi Kiai Marzuki sangat sadar itu. Kiai Marzuki sangat sadar dan punya kepekaan yang luar biasa. Dan insya Allah kepekaan Kiai Marzuki itu akan diikuti oleh ulama-ulama se-Indonesia yang sampai sekarang belum menampakkan diri, Mas. Terima kasih. Ya. Menurut Anda itu pengaruh Kiai Marzuki dengan turun gunung menyatu dengan PWI LS ya. PWI itu saya katakan bukan Persatuan Wartawan Indonesia ini pemirsa ya.
PWI itu Perjuangan Wali Songo Indonesia. PWI LS, ada LS-nya, Laskar Sabilillah. Ini kadang-kadang salah tafsir itu ya. PWI dikiranya Persatuan Wartawan Indonesia ya. Nah, Perjuangan Wali Songo ini dengan hadirnya Kiai Marzuki artinya ini memberikan sebuah sinyal kepada para kiai-kiai yang lain, jangan takut Anda di struktural atau di kultural, mari bersatu dengan NU untuk kultural. Kalau saya lihat itu kan Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI itu NU kultural. NU kultural lebih berani menyuarakan head to head perjuangannya yang berbeda dengan kelompok Balawi. Bagaimana Kiai Ubed? Ya, sebenarnya Kiai Marzuki itu bukan karena semata-mata Kiai Imad. Kiai Imad itu kan sebuah keran yang betul-betul menjawab seperti suasana masyarakat yang seperti api dalam sekam yang akhirnya terfasilitasi oleh Kiai Imad. Tapi sebenarnya nuansa ideologisnya sama, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, sehingga keterlibatan Kiai Marzuki dalam gerakan Kiai Imad itu sebenarnya karena adanya values yang sama, Mas, adanya core value yang sama, nilai-nilai dasar yang sama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan kita semua sekarang sadar bahwa Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sedang dihadapkan kepada pembelokan sejarah, pembelokan makam, kemudian berhadapan dengan ajaran Shahibul Haq wal Imamah yang ingin diterapkan oleh Habib Rizik. Dan tentu kita tidak dalam konteks membenci, tapi kita ingin meluruskan sejarah dan ingin membangun dialektika kebangsaan ini dengan penuh penghormatan dengan mereka yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Tetapi kita harus sadar, kita dalam posisi yang berbeda dengan konsep habaib yang lebih menekankan pada Shahibul Haq wal Imamah. Sehingga selain Habib itu orang yang tidak pantas memiliki kebenaran dan tidak pantas menduduki kepemimpinan ini. Sehingga mereka yang jadi muhibin tetap muhibin, tidak akan pernah jadi Habib. Kalau santri kan akan jadi kiai, Mas. Jadi luar biasa nuansanya ini. Dan ini sudah disadari oleh banyak masyarakat. Sehingga kita itu betul-betul bersadar Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sedang berhadapan dengan komunitas Shahibul Haq wal Imamah yang notabene menjadi prinsip ideologis para habaib Ba'alwi, Mas. Terima kasih, Mas. Ya baik, pemirsa, sebagai catatan juga bahwa bahwa Robito memang bukan FPI, FPI bukan Robito. Kedua organisasi ini ya berbeda. Itu yang saya tangkap ketika berdebatan antara siapa guru gembul yang dimonetari oleh salah satu Habib. Tetapi memang kebanyakan karena di situ ada tokoh sentral Habib Rizik, maka mungkin saja orang-orang yang ada di Rabito anggotanya itu bersinergi atau berinteraksi dengan gerakan berkolaborasi, Mas. Berkolaborasi. Berkolaborasi, tetapi pada dasarnya kedua organisasi ini berbeda ya, Kiai. Tapi kalau bersinggungan, ya mungkin saja terjadi. Baik. Berbeda, tapi juru bicaranya orang FPI semua kemarin itu, Mas, di Rabito. Oke. Ya. Kemarin kita sebetulnya ingin menangkap itu jagoan-jagoan dari Rabito itu muncul, ternyata hanya Habib Hanif ya, selebihnya itu ada Rumel Abbas dan Gus Wapi. Baik, Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat ini gerakan PWI ini seperti apa nih fenomenanya? Ini kan tadi dikatakan bukan tidak akan bersinggungan dengan Banser dan gerakan NU lainnya. Tetapi gerakan PWI ini ada yang ditakuti bahwa ini lebih garang ini gerakan PWI Laskar Sabilillah ini. Ya, bismillah walhamdulillah, Pak Yusuf. Saya akan memberikan komentar tentang masalah PWI ya. Jadi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tentunya kalau kita ingin melihat secara insaf, secara proporsional, secara adil ya, agar kita tidak mudah untuk melakukan simplifikasi penyederhanaan dalam segala urusan,
tentunya PWI sendiri muncul tidak lepas dari latar belakangnya, tidak lepas dari asal usul, sehingga PWI itu sepertinya harus berdiri demikian. Namun kalau kita melihat dinamika yang ada di PWI itu, ya ini sudah sampai pada tingkatan legitimasi ketokohan. Jadi seperti fenomena turun gunungnya Yai Marzuki Mustamar, ya. Jadi Yai Marzuki Mustamar yang dikenal sebagai singa aswaja sampai turun gunung, itu berarti kan ada sesuatu, begitu kan? Memberikan yang krisis, ya. Dan krisis, bahkan memberikan baiat. Tentunya ini bukan sesuatu yang tidak terukur, ya. Kalau orang bicara husnudzon, ya saya berhusnudzon bahwa yang dilakukan oleh Yai Marzuki Mustamar itu terukur sekali. Kenapa beliau turun gunung? Ya, saya melihat beliau itu sebagai sosok idealis sejati. Ya, karena beliau itu berubah karena temuan. Jadi temuan dalam hal masalah nasab ini. Termasuk beliau itu, ya, ketika berubah sikap fikihnya, ya, beliau kan apa yang dilakukan menggunakan sikap fikih. Ya, beliau kan juga pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur. Tidak mungkin gerak-geriknya itu keluar dari nadzor syar'i, itu mustahil. Ya, saya melihat beliau sebagai ulama, pengasuh pesantren, dan kadernya sudah mudah ditemukan di mana-mana. Termasuk dalam sikap politik ketika beliau berubah atau bergeser, saya melihat itu adalah untuk kepentingan umat. Ya, jadi kalau beliau bicara sorohatan, kalau bicara itu belak-belakan, itu menunjukkan beliau ya tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Ya, makanya ini perlu diberikan istilahnya itu apresiasi sikap beliau yang seperti itu. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Yai Marzuki Mustamar, ya, beliau sudah mengakumulasi fenomena-fenomena yang terjadi yang disebut sebagai dalam tanda kutip anomali habaib. Tentunya oknum, ya. Jadi jangan sampai salah paham, oknum walaupun dalam kurung sangat banyak sekali, bukan satu orang. Itu kan begitu. Ya, kemudian mengkristal menjadi sebuah fakta sosial di kalangan apa yang disebut dengan oknum-oknum tadi, sehingga butuh sikap, ya, mulai dari mulai dari pemalsuan sejarah, ya, termasuk makam, glorifikasi, dawil, dan lain-lain. Walaupun ini bukan berarti semuanya begitu, tidak. Ini artinya menunjukkan tuntutan bagi para ulama untuk mengambil sikap fikih. Artinya tidak boleh diam. Kalau diam, nanti bangsa kita yang tadi disebut oleh Kiai Ubaidillah itu sudah menjadikan aswaja sebagai institusi, dan institusi sudah menjadi peradaban. Jangan sampai nanti tercerabut dari akar sejarahnya. Ini bahaya. Karena negara Timur Tengah perang itu semua karena tercerabut dari akar sejarahnya. Ya jas merah itulah, nggak usah bilang ulama, Pak Soekarno aja menyadari hal itu. Nggak usahlah kita merujuk al-alim al-alamah masalah ini. Negarawan aja paham itu, Pak Soekarno itu jas merah gitu. Nah, ini berbahaya kalau sampai sejarah-sejarah itu secara sistematis dan masif, bahkan secara struktural, itu dibelokkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu harus bersikap. Kalau diam terus, lah ini khawatirnya ini kayak para sufi mengatakan asa gitu anil haqi syaitonun akhros. Ya, orang yang mendiamkan yang hak itu adalah setan yang bisu. Sudah setan bisu lagi. Nah, ini kan parah ini kan. Oleh karena itu nggak boleh terus. Kalau diam, maka ulama nanti akan dimintai pertanggungjawaban, karena ulama itu himmahnya, misinya, semangatnya, tugasnya tidak hanya mendidik dan mengajarkan ilmu,
tapi juga menjaga negara dari ancaman perpecahan. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, kurang sabar apa para ulama itu misalnya direndahkan dan sebagainya. Tapi kalau diam terus ini berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Ya, karena para ulama itu ya menjadi paku buminya bangsa ini. Karena apa? Mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Sebelum sampai kepada masa lalu kenabian, tentunya kita bicara tentang otoritas keagamaan dan bicara tentang legitimasi ketokohan. Siapa yang meragukan ketokohannya Wali Songo atau ketokohannya ulama pra Wali Songo dalam risetnya Pak Kiai Agus Sunyoto Allah Yarham yang sudah sangat hati-hati melahirkan Atlas Wali Songo, memberikan peta yang lengkap bagaimana periodisasi dakwah Islam di Nusantara ini. Masa Wali Songo dilupakan? Masa kita cuman kirim Fatihah untuk, mohon maaf, Habib-Habib di Yaman saja nggak pernah kirim Fatihah sama Wali Songo. Emang Islam ini masuk ke Indonesia itu ujuk-ujuk. Emang kemerdekaan ini gratis tanpa pengorbanan darah para santri. Emang resolusi jihad itu mitos. Itu semua sejarah dan fakta yang harus kita syukuri. Agar menjadi nikmat yang abadi, kita harus terus bersyukur atas perjuangan leluhur-leluhur kita, bukan malah kita pura-pura lupa sampai sejarah kita itu bergeser. Nah, ini berbahaya. Apalagi Wali Songo itu adalah penerus Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam hal ini terinstitusi di Nahdlatul Ulama, termasuk terinstitusi di PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia ini, yang akan memperkuat perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak saling menegasikan, tapi bisa saling memperkuat. Tapi semua itu tergantung kepada individu yang mengemban tanggung jawab masing-masing institusi itu. Lagi-lagi kalau dipandang dari kacamata aswaja, ya yang semula itu wahyu ilahi itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad yang memberikan keteladanan dan menyampaikan visi akhlakul karimah atau akhlak oriented, dan beliau mengajarkan kepada para sahabat, kemudian menjadi nilai-nilai itu terinstitusikan dalam piagam Madinah diantaranya, ya terinstitusikan dalam firqah yang kemudian disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kemudian institusi itu tertransformasikan menjadi peradaban. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya ujungnya peradaban Nusantara ini adalah peradaban aswaja yang bertolak pada kekuatan spiritual Wali Songo, yang mana beliau-beliau itu memberikan teladan kesederhanaan, tidak serakah, tidak merasa benar sendiri atau eksklusif. Udahlah, itu teladan sudah lebih dari cukup untuk kita bisa menjaga silsilah peradaban kita, menjaga sanad peradaban kita yang bertolak kepada Islam itu sendiri. Islam itu apa? Coba ini yang barangkali mendengarkan kita ini dari para muhibbin itu. Coba baca kitabnya Syekh Dr. Abdul Mun'im Al-Kiai yang ditahqiq oleh mantan Direktur Pasca Sarjana Al-Azhar Mesir, Syekh Profesor Dr. Salim Abu Asyik. Di situ ada kitab yang ditulis selama 15 tahun. Judulnya Qanunul Fikr Al-Islami, Koridor Berpikir Islami. Tinggal menikmati sajalah. Yang nulis capek itu 15 tahun itu. Disebutkan di situ, ya, apa Islam itu? Al-Islamu quwwatun ruhiyatun aqliyatun afifiyatun madiyatun wa hadoriyah. Islam itu adalah kekuatan spiritual, intelektual, emosional, material, dan peradaban. Nah ini. Ya kalau materi ya, kalau pengen dapat materi ya jangan dawir gitu loh ya Islam itu ya. Jangan pakai tipu-tipu dan lain-lain. Umat ini kalau menghormati kita ini jangan kita zolimi. Ini dosanya bisa berlipat-lipat. Afan mudho'afah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya ya ulama-ulama, wali-wali, kiai-kiai itu sudah memberikan teladan kesederhanaan. Kenapa?
karena berangkatnya kepada spiritual. Ya, sebagaimana penyebaran Islam itu, ini kalau mengutip Pak Fakhri Ali ya, itu penyebaran Islam di Nusantara, di Indonesia ini tanpa tekanan teologis. Ya, tanpa tekanan teologis, apa kamu kafir, apa sesat, enggak ada. Termasuk tekanan-tekanan hukum fikih enggak, tapi apa? Pendekatannya adalah pendekatan tasawuf. Ya, ini yang saya lihat dari spiritnya PWI. Jadi saya melihat PWI ini ya tegas dan lunak, bukan keras, tapi tegas dan lunak. Kalau memang perlu ditegasi ya ditegasi, karena memang ini situasi saat ini butuh untuk bersikap tegas. Kalau lunak terus nanti ya bisa dipermainkan itu. Jadi ini pembawa jati diri Aswaja ya, di samping Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, PWI juga mengambil peran yang tidak kalah penting ya, terutama di dalam menjaga sanad peradaban Nusantara ini. Tadi yang disebutkan Aswaja sudah menjadi sanad peradaban. Apa itu? Ya kembali lagi kepada peradaban Ahlul Bait yang di situ diwariskan oleh Sayyidina Hasan ya, ketika beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Ya, bukan berarti kalah Sayyidina Hasan itu. Yang peristiwa itu menjadi peristiwa bersejarah, dicatat sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Jadi sunnah saja nggak cukup, butuh tasawuf agar kita bisa mengalah. Tapi mengalah saja nggak cukup, butuh prinsip ya. Karena apa? Karena kita harus sebagai umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah harus punya idealisme sejati. Kalau orang nggak punya idealisme sejati ya makan yang haram, ya kemudian menzolimi orang lain, itu karena nggak punya idealisme sejati. Nah ini kalau kita kewajiban untuk membela diri, tapi tetap dengan mengutamakan cara-cara damai. Ya kan berkali-kali Kiai Imad dalam pidatonya bukan dalam rangka benci. Kiai Imad bilang kepada para habaib, I love you katanya. Kiai Imad punya pesan I love you. Ya, bukan musuhan al-adawah, tidak, bukan al-baghdha. Ya, tetapi yang ditanamkan adalah rasa cinta. Tetapi soal kebenaran harus idealis. Yang ngasih contoh siapa? Ya termasuk imam-imam Aswaja. Di antaranya Imam Malik bin Anas yang pernah dihukum oleh Khalifah Ja'far al-Mansur gara-gara diperintah untuk menyembunyikan hadis yang berbunyi tidaklah sah baiat itu karena dipaksa. Jadi pernah ada hadis itu baiat itu tidak sah kalau dipaksa. Lah sedangkan waktu itu khalifahnya itu melakukan baiat dengan cara pemaksaan. Lah kalau hadis itu disuarakan sama Imam Malik, wah ini berbahaya ini. Nanti masyarakat nggak percaya kalau kita ini baiatnya sah. Akhirnya Imam Malik dihukum. Loh itu idealisme. Apakah moderat? Ya moderat, tapi kan soal kebenaran kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Nggak boleh. Jadi ulama itu harus riayah, harus bertanggung jawab atas ilmu yang dia ketahui, yang dia pahami. Jangan sampai menyembunyikan riwayat atau sekedar meriwayatkan tanpa tanggung jawab. Ini Pak Yusuf sikap tentang dinamika PWI yang saya pahami. Saya tidak ada masalah, yang penting semuanya dalam rangka untuk menjaga NKRI dan masa depan bangsa, yang semua bertolak adalah menjaga warisan sejarah. Ya, tanpa sejarah jangan harap kita bisa menjaga tanah air kita. Itu Pak Yusuf. Ya. Baik, panjang lebar keterangan Dr. Ribut ini bahwa sosok Kiai Marzuki Mustamar adalah sosok kiai yang bertanggung jawab, yang punya idealisme, yang memegang teguh terhadap fikih, sehingga koridor-koridor fikih dikatakan bahwa ini adalah dalam rangka menjaga NKRI terhadap pembelokan-pembelokan sejarah. Ini artinya Anda mengharapkan bahwa akan semakin banyak kiai-kiai NU yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar, begitu Pak Dokter ya? Ya, kalau melihat perjalanannya dulu kan sedikit yang berani ngomong tesis Kiai Imad, kan akhirnya banyak.
Bahkan dulu Kiai Marzuki awalnya pakai kinayah, tapi kemudian sorohatan, terang-terangan. Artinya statistiknya itu meningkat terus dari waktu ke waktu. Kenapa demikian? Kebenaran ini bahasanya Gus Muafik akan mencari jalannya sendiri. Kalau bahasanya Gus Baha, ya, yang bisa mengawal Islam di akhir zaman adalah logika sehat. Maka jangan sampai kita sebagai nahdien menjadikan diskursus keilmuan itu nggak relevan di masyarakat. Bahkan NU jadi nggak relevan di masyarakat, ini berbahaya. Gara-gara apa? Ya, orang-orang yang mengancam NU justru dibela. Umat-umatnya sendiri tidak dibela, ini jadi persoalan. Walhasil ya kita harus insaf lah itu. Karena Sayyidina Ali mengatakan a'zamul masubati masubatul insaf. Pahala terbesar adalah pahalanya insaf. Karena itu berat. Ya, ngaku salah itu berat. Ya, makanya itu kita harus otokritik. Jadi solusi terbaik ya kita itu harus mendahulukan otokritik sebelum mengkritik orang lain. Itu Pak Yusuf. Ya, baik. Saya langsung ke Kiai Mubarok lagi. Kiai Mubarok, sejauh ini apakah ada benturan yang berarti dengan kelompok-kelompok yang lain atau dengan dengan NU struktural sekalipun itu ya? Apakah ada benturan di lapangan? Kalau benturan tidak ada, karena ya itu tadi disampaikan bahwa antara PWI dengan NU kan punya akidah yang sama dan asasnya pun sama, berasaskan Pancasila dan undang-undang, berakidah juga Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuannya pun sama dengan NU. NU juga meneruskan perjuangan Wali Songo, PWI juga meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi ada kesamaan-kesamaan ada kesamaan-kesamaan antara PWI dengan NU. Jadi NU adalah merupakan rumah besar juga, rumah besarnya PWI, sehingga tidak akan terjadi benturan-benturan. Kalau perbedaan pendapat ada hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Saya kira nggak ada, Mas. Ya, artinya memang PWI itu sampai sejauh ini kan bukan lembaga yang secara struktur itu terkait dengan NU kan? Iya. Kalau benturan fisik nggak ada, mungkin kalau ada yang menilai misalnya awal-awal ya bahwa PWI itu adalah kelompoknya orang Wahabi, ada yang Khawarij itu ada, tetapi alhamdulillah dengan adanya suatu pernyataan-pernyataan seperti justru berbalik banyak sekali para struktural NU di lapangan ini justru masuk dalam struktur di PWI, di masing-masing pengurus daerah. Iya, oke. Jadi semua orang-orang itu ya. Tidak hanya Wahabi, kita pernah dituduh Khawarij juga, Kiai. Gimana? Tidak hanya dituduh Wahabi, kita juga pernah dituduh sebagai Khawarij juga. Iya itu, makanya tapi justru malah barokahnya dituduh itu justru semakin banyak teman-teman nahdien yang bergabung dengan kita. Bahkan pengurus-pengurus cabang di Jawa Tengah luar biasa juga banyak yang sudah terbuka menyatakan bergabung dengan PWI walaupun masih sifatnya silent, tetapi mereka mempersilahkan teman-teman di cabang untuk masuk ke dalam struktur pengurus. Dan di Jawa Timur juga seperti itu, kemarin Madiun Raya luar biasa, Banser dengan PWI juga gabung di Madiun Raya, kemudian besok dalam waktu dekat di Ponorogo justru nanti deklarasinya di dekat makanya Mbah Ki Ageng Besari, karena itu juga sudah dibelokkan oleh Pekalongan, sejarahnya sudah dibalawikan. Jadi para duriah kemarin telepon pada saya, kemudian saya fasilitasi, saya dampingi, dan alhamdulillah besok dalam waktu dekat 2 hari ini mungkin akan ada sebuah deklarasi. Para duriah Mbah Besari juga mendukung semuanya bahwa ini harus diluruskan sejarah dari makam Besari yang memang dibelokkan, karena setelah didatangi juru kuncinya yang punya yayasan memang dibalawikan setelah ada perintah dari Pekalongan. Oke, ya, jadi tujuan utama memang dari PWI adalah pelurusan sejarah dan juga sejarah termasuk makam dan sebagainya ya. Tapi yang di PWI itu pasti semua NU ya, Kiai? Semua NU. Ya, semua NU. Ya. Dan terah-terah Wali Songo ya, tidak ada. Iya. Apakah ada sejauh ini ada bersinergi dengan kelompok habaib yang lainnya?
Tidak ada. Kalau anggota ada beberapa yang dari kelompok-kelompok lain, ada mungkin dari organisasi kepemudaan yang lain, misalnya ada anggota dari Pemuda Pancasila juga ada yang masuk ke PWI, yang bergabung, ada apa namanya itu di Semarang, Lindu Haji, ada beberapa orang juga masuk bergabung dengan kita. Jadi ada dari organisasi-organisasi lain, tapi mereka juga walaupun berbeda organisasi sebenarnya dia adalah kader NU juga. Dia aktif di organisasi NU tingkat bawah maupun tingkat kabupaten. Walaupun di PP tapi dia juga aktivis di NU sebelumnya. Iya, baik. Terima kasih. Oke, Ubed mau menambahkan tentang sosok Kiai Marzuki Mustamar yang dikatakan bahwa ini Kiai Marzuki Mustamar ini betul-betul sudah ijtihad politik atau ijtihad fikih sehingga berani terjun langsung berkolaborasi dengan PWI LS. Saya yakin, Mas, orang setingkat Kiai Haji Marzuki Mustamar itu semuanya sudah dikalkulasi dan dihitung dengan matang, Mas. Diperhitungkan dengan matang. Itu bagian dari sense of belonging beliau dalam gerakan sosial kaitannya dengan menjaga peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Terserah secara struktural dan beberapa yang belum menampakkan itu wajar, Mas. Tetapi saya ada yang menarik, Mas, dari sosok Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki menjuluki Kiai Imad sebagai mujadid abad 15. Jadi saya teringat, saya juga pernah juluki Kiai Imad pertama dulu. Kiai Imad adalah mujadid 100 tahun pasca Mbah Hasyim Asy'ari. Itu, Mas. Terima kasih. Itu podcast dengan saya itu. Mujadid abad kedua, Kiai. Mujadid abad kedua. Saya membackup Kiai Imad dulu itu tantangannya berat ya Kiai Mubarak ya. Sekarang udah enak sekarang, Mas. Sekarang banyak mengucapkan salam dan selamat sekarang. Alhamdulillah didukung oleh ilmuwan berat, dokter ribut. Kita sangat senang sekali. Iya. Terima kasih, Mas Ucu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selalu mengemuka ini. Kiai Marzuki Mustamar itu kayaknya cocok ini jadi ketua PBNU. Ini bagaimana, Kiai Ubed? Saya tidak mau komentar, Mas, karena pesan orang tua saya, siapapun yang jadi pengurus PBNU didukung. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, Dokter Ribut, bagaimana ini? Kok banyak yang muncul itu kan komentar. Saya menjawab komentar-komentar aja ini ketika tentang Kiai Marzuki Mustamar itu hanya. Ini cocok ini jadi ketua PBNU. Ini bagaimana ini, Dokter Ribut? Iya. Jadi kalau pandangan saya tadi saya melihat sikap daripada analoginya ya Sayyidina Hasan itu mengalah itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalah demi persatuan. Oleh karena itu bisalah institusi-institusi perjuangan Nahdlatul Ulama itu segmentasinya itu menyesuaikan zamannya ya dengan adanya PWI. Tetapi untuk persoalan jabatan struktural itu saya melihat bahwa ya masing-masing dari PBNU punya ijtihad politik. Ya bisa jadi juga yang Marzuki Mustamar ya mungkin periode berikutnya barangkali. Ya. Jadi itu yang saya pahami. Jadi saya melihat bahwa istilahnya kalau memang ya ada situasi yang mendesak ya pastinya ya, para kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu basirohnya itu akan bertemu mana yang lebih maslahah itu ya itu aja Pak Yusuf. Jadi karena saya melihat ini bukan soal masalah nalar, saya kalau sampai masing-masing dari cucu muassis atau keluarga muassis itu punya perbedaan pandangan ya itu saya dalam hal ini saya mauquf, sementara ini saya mauquf ya itu Pak Yus. Ya baik, terima kasih komentarnya. Tetapi
sosok Kiai Marzuki Mustamar memang sosok kiai yang selalu menjadi perbincangan. Mulai dari perbincangannya, statementnya, kemudian juga ceramahnya, dan juga komunikasinya. Balagohnya ini luar biasa ini. Kiai Marzuki ini kan ya, ilmu balagohnya. Sehingga kadang-kadang kita ini Kiai Marzuki sedang bicara apa gitu kan ya. Baik, untuk closing statement, Kiai Mubarak, ada closing statement? Ya, terima Dengan kasih. hadirnya Kiai Marzuki Mustamar, berarti Anda punya amunisi yang besar, atau katakan itu bom nuklir ini kan? Katakan bom nuklir atau bom atom ini, hadirnya Kiai Marzuki Mustamar di dalam komunitas Anda. Ya, terima kasih. Closing ya ini ya. Bahwa terima kasih. Saya mengharap tentunya kepada teman-teman di struktural, ingat pesan Mbah Hasyim, sapa sing gelem ngurusi NU maka tak daku dadi muridku. Yen dadi muridku maka tak dongake sanak putrine husnul khotimah. Nah, sekarang sudah jelas apa yang terjadi di depan mata kita. Ada pembelokan sejarah NU dengan terang-terangan, ada pembelokan jatman. Maka apabila struktur NU melihat adanya pembelokan sejarah NU kok diam saja, ini berarti tidak akan diakui oleh santrinya Mbah Hasyim. Oleh karena itu, monggo bareng-bareng kita bersama-sama luruskan sejarah. Siapapun mereka yang berusaha untuk membelokkan sejarah, harus kita hadapi bersama-sama. Insya Allah dengan lurusnya sejarah NU, Indonesia akan semakin aman. Terima kasih Mas Yusuf. Kiai Ubed, silakan ke Ubed. Ya, saya ingin memastikan aja untuk calon PBNU mauquf saya, Mas. Siapapun yang jadi ketua akan saya dukung, Mas, siapapun. Ya, jadi gitu aja Mas Yusuf, makasih. Oke, masih silakan Dr. Ibut. Ya, jadi untuk perjuangan PWI ini kita ya, terutama saya pribadi itu merasa bahwa spirit Wali Songo itu semakin kuat ya di kalangan Nahdliyin ya, karena memang bagi tugas itu bagi saya itu penting sekali, apalagi kalau Wali Songo itu adalah memang orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu kan aulia Allah gitu. Jadi orang-orang yang memang la khaufun alaihim walahum yahzanun, sudah nggak takut lapar. Kalau mengabdi di NU itu ya tidak mungkin nyari makan di NU, pasti akan berjuang betul-betul menjaga keteladanan daripada Wali Songo, termasuk para muassis Nahdlatul Ulama. Ya, adapun untuk masalah ketum tadi saya menyampaikan ya, tadi seperti karena kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, misalnya kalau ada perseteruan misalnya Aisyah sama Sayyidina Ali, saya mauquf ya, antara Ali dengan Muawiyah juga saya mauquf ya, karena kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai kekuatan kita ditunggangi oleh pihak-pihak yang lain. Itu Pak Yusuf. Ya, ya, terima kasih. Sebagai closing statement, kita ucapkan selamat terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, yang terus bergerak mengawal tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan meluruskan sejarah, baik itu sejarah NU, kemudian juga sejarah bangsa ini. Terima kasih Kiai Mubarak. Salam buat kawan-kawan kami di Jawa Tengah ya. Kemudian Dr. Ibut dan Kiai Ubedillah, luar biasa ini. Mudah-mudahan ini para aktivis NU kemudian juga intelektual muda NU ini terus mewarnai dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa tentang Kiai Haji Marzuki Mustamar yang melantik PWI, dan juga pendapat-pendapat yang diberikan oleh Profesor Ribut bersama Kiai Haji Ubaidillah ini sangat luar biasa, yang mana sangat mendukung
tentang langkah dari Kiai Haji Marzuki Mutamar. Bagaimana tanggapan bagi teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.